Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cloud Brand. Di sini saya Raffiatan Najib dengan NIM 2290 343093. Saya Dilan Prabodhanadi, NIM 2290 943033. Saya Muhammad Reza Bana dengan NIM 290 343072. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari tim kelompok Cloud Brand. Yang pertama itu ada latar belakang dan juga uraian masalah. Dari latar belakang ini, pengembangan aplikasi Cloud Brand ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tren belanja online dalam industri fashion. Kemudahan pemesan produk melalui e-commerce membuat pengguna semakin terbiasa bertransaksi tanpa harus datang ke toko offline ataupun fisik. Namun, pengalaman berbelanja online pakaian masih memiliki keterbatasan dari dalam hal visualisasi produk dan juga kecocokan ukuran. Pengguna sering kesulitan membayangkan bagaimana produk akan terlihat ketika digunakan secara langsung. Dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya AR, ini pengguna kini dapat melakukan virtual try-on tanpa harus mencoba pakaian secara fisik. Fitur AR ini memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan pakaian pada tubuh mereka secara real-time dan juga memiliki ukuran serta model yang sesuai dengan preferensi. Hal ini membuat pengalaman belanja lebih interaktif, juga efisien, dan juga minimalisir resiko kesalahan pembeli. Dan untuk aplikasi Kolben ini dikembangkan untuk memberikan solusi modern dalam proses belanja fashion online agar tidak hanya praktis, tetapi juga impresif dan lebih meyakinkan sebelum membeli produk. Di sini juga ada rumusan masalah dasar dari pengembangan produknya. Yang pertama itu kesulitan menentukan kecocokan produk, pemilihan ukuran yang tidak akurat, kurangnya visualisasi produk secara realistis, minimnya interaksi dan engagement dalam e-commerce pakaian, dan terakhir ada lemahnya kepercayaan konsumen terhadap pembelian fashion online. Di sini ada problem solving dari pengembangan empathy user. Yang pertama itu ada riset awal, yaitu observasi perilaku pengguna saat memilih fashion, wawancara pengguna, survei sederhana terkait pengalaman belanja online. Terus juga ada insight-nya. Yang pertama itu pengguna ingin melihat tampilan pakaian saat dipakai, bukan hanya foto katalog. Yang kedua, pengguna menginginkan proses belanja yang lebih meyakinkan tanpa harus ke toko fisik. Yang tiga, ada harapan terhadap aplikasi yang memberikan gambaran visual lebih nyata dan interaktif. Ada juga pain points-nya. Yang pertama itu pengguna merasa tidak yakin dengan ukuran pakaian karena tidak bisa mencoba langsung, sering mengalami kesalahan ukuran atau ketidaksesuaian produk saat belanja online, dan juga ada kurangnya kepercayaan terhadap hasil belanja online tanpa datang ke toko. Nah, itu tadi 3 tahap pengembangan, ada riset awal, insight, dan pain point. Sekarang ada map empathy dengan kasus belanja pakaian online. Pada map empathy think and feel itu kasusnya saya takut salah ukuran kalau beli online, pengen lihat dulu bajunya pas dipakai, merasa ragu dan khawatir produk tidak sesuai dengan ekspektasi. Bagian C, melihat foto katalog yang terlihat bagus tapi terasa kurang realistis, melihat review dari pembeli lain yang kadang berbeda-beda, melihat perbedaan size chart antar brand. Terus untuk yang C, takut nggak muat, takut beda warna pas datang. Kalau bisa coba dulu, pasti lebih yakin. Do, membaca ulasan produk, membandingkan toko lain, mengecek size chart berulang kali, menunda checkout karena ragu. Selanjutnya, here, mendengar rekomendasi dari influencer dan juga teman, membaca komentar pembeli lain di media sosial, melihat iklan produk fashion online. Pain, produk tidak sesuai dengan ekspektasi, proses retur merepotkan, waktu terbuang karena terlalu lama mempertimbangkan. Gain, bisa mencoba baju secara virtual dengan AR, augmented reality, lebih yakin sebelum membeli, menghemat waktu, pengalaman belanja lebih interaktif dan juga menyenangkan. Selanjutnya ada definisi masalah atau define. Itu pengguna membutuhkan solusi untuk memastikan ukuran dan tampilan pakaian saat pembelian atau berbelanja fashion secara online. Karena visualisasi produk masih terbatas pada gambar katalog statis. Kurangnya pengaman visual yang realistis meningkatkan keraguan dalam pembelian serta memperbesar risiko kesalahan ukuran dan
Pengembalian produk. Pengguna memerlukan solusi instan untuk melihat produk tanpa harus datang ke tempat offline atau toko fisik. Sini ada ide solusi atau ide how might we, bagaimana membantu pengguna memastikan ukuran pakaian sebelum membeli, bagaimana menghadirkan pengalaman mencoba pakaian secara virtual tanpa ke toko offline, bagaimana meningkatkan kepercayaan pengguna saat berbelanja fashion secara online. Fitur mentionnya di sini ada beberapa ide fitur yang dianggap paling efektif. Ada AR, virtual try on, terus compare mode, perbandingan untuk produk, size recommendation, terus augmented reality look untuk sharing, interactive product preview. Lalu di sini ada user target, analisis calon pengguna dengan nama Dodo. Itu 21 tahun, domisili Bandung, sebagai mahasiswa, aktif berbelanja fashion melalui aplikasi e-commerce, menyukai tampilan stylish dan mengikuti tren terbaru saat ini. Sering merasa ragu saat membeli pakaian online karena tidak bisa mencoba langsung, menghabiskan waktu scrolling media sosial untuk mencari inspirasi outfit. Wants and needs-nya, melihat tampilan pakaian langsung di tubuh secara virtual, mendapat rekomendasi ukuran yang akurat, proses berbelanja yang cepat dan juga praktis, pengalaman belanja yang lebih interaktif. Frustration-nya, salah memilih ukuran saat berbelanja online, foto katalog tidak sesuai dengan tampilan asli, takut produk tidak cocok saat dipakai, dan juga ragu melakukan checkout tanpa try on. Oke, di sini ada user journey. Jadi user journey dari aplikasi Cloud Brand. Yang pertama ada awareness, yaitu aksi penggunanya melihat iklan media sosial, emosinya penasaran, touch point-nya Instagram ads atau feeds, pain point-nya bio-link media sosial, lalu opportunity-nya iklan interaktif. Yang kedua ada consideration, aksi penggunanya membaca ulasan di media sosial, emosinya penasaran, touch point-nya comment ads, pain point-nya ada review produk e-commerce, opportunity-nya respon. Lalu ada onboarding, aksi pengguna download aplikasi, emosinya suka, touch point-nya Google Play, pain point-nya aplikasi belanja e-commerce, opportunity-nya hanya satu aplikasi. Lalu yang keempat ada registration, daftar akun aplikasi, emosinya ragu, touch point-nya halaman registrasi, kontras warna, lupa password, opportunity-nya taruh di bawah text box password jika lupa password dan memberikan warna yang kontras dengan background. Lalu yang kelima ada tahap usage, aksi penggunanya melihat produk e-commerce, emosinya ragu, touch point-nya halaman detail produk, pain point-nya tidak ada top bar, opportunity-nya menambahkan top bar untuk memberikan aksen berbeda dari background produk. Yang terakhir ada retention, aksi penggunanya membeli produk, emosinya ragu, touch point-nya halaman detail produk, pain point-nya tidak ada deskripsi produk, opportunity-nya menambahkan deskripsi produk di halamannya. Lalu ada prototype wireframe atau struktur aplikasi dan desain. Nah, di sini adalah desain UI desain dari aplikasi Cloud Brand yang sudah diperbarui, yaitu Cloud Brand terdapat ada logo yang diperbaharui dan juga nanti ada fitur-fitur yang sudah diperbarui. Lalu ada flowchart aplikasi dari Cloud Brand sendiri. Jadi pertama responden atau pengguna mulai dari awal masuk ke halaman login aplikasi. Terus ada decision, yaitu sudah punya akun, kalau tidak akan masuk ke halaman register dan kembali ke halaman login untuk login akun. Jika ya, akan masuk ke dalam halaman beranda. Nah, di halaman beranda ada 3 bagian untuk pengguna menggunakan aplikasi Cloud Brand. Yang pertama ada halaman profil, jika pengguna ingin mengedit profil atau sekedar melihat nama, user, alamat, dan juga nomor telepon bisa masuk ke halaman profil. Lalu pengguna juga dapat logout jika ingin keluar dari akun tersebut dan kembali lagi ke halaman login aplikasi. Lalu ada masuk ke halaman katalog. Nah, di sini halaman katalog akan masuk ke dalam bagian produk, detail produk, yang dimana adalah fitur utama dari aplikasi Cloud Brand, yaitu masuk ke dalam scan produk AR.
Nah, terus ada halaman pesanan. Di halaman pesanan terdapat dua pilihan. Yang pertama ada cek halaman keranjang, itu gunanya pengguna lihat keranjang yang sudah ditambahkan produk baju di halaman katalog. Lalu lanjut masuk ke halaman checkout dan langsung masuk ke halaman pembayaran virtual account. Jika ingin melihat detail alamat bisa di halaman checkout, dan juga ingin melihat lacak produk sudah sampai mana progresnya, alurasinya, itu ada di halaman lacak. Nah, finishnya pengguna selesai di halaman pembayaran virtual account yang akan kembali lagi ke halaman beranda. Lalu ada usability testing. Hasil testing menggunakan aplikasi Maze. Nah, di sini usability testing dari penggunaan aplikasi Maze, di mana responden sering memencet poin mana yang sering dipencet oleh pengguna. Di sini terlihat head wave atau tombol yang sering dipencet pengguna, yaitu di halaman katalog, lalu halaman scan VR, halaman beranda yang merah ini di bawah, di halaman profil, lalu di halaman profil itu sendiri. Nah, ini dari hasil pengujian aplikasi Maze, yaitu hasil temannya percobaan usability testing diberikan dengan sukses rate tinggi sebesar, ini harusnya 91,3% yang belum diganti. Lalu rata-rata kecepatan responden dalam memulai prototype hingga selesai mencapai waktu 21,8 per sekon. Ya, bisa diartikan rata-rata responden dari mulai hingga akhir itu sekitar 21 detik. Lalu F-wave yang paling sering ditekan oleh responden ialah halaman beranda dan juga halaman scan AR. Nah, di sini ialah hi-fi dari aplikasi Cloudprint yang sudah diperbaharui dan sudah direvisi dari kemarin, beberapa catatan yang sudah diberikan teman-teman. Ada di halaman login, ada keterangan stock down. Nah, itu ada keterangan stok. Jadi stok bajunya ada di pojok kanan untuk melihat ketersediaan pakaian. Lalu di deskripsi produknya juga ada di bawah baju, itu spesifikasinya. Ya, ada mereknya, denominator, bahannya, hingga motifnya. Lalu ditambah fitur COD di halaman pembayaran virtual account. Ini halaman scan AR. Nah, di sini ada penambahan halaman keranjang checkout. Nah, lalu ada penambahan pembayaran menggunakan fitur COD. Lalu penambahan juga di halaman notifikasi yang dihilangkan dan diganti menjadi keranjang. Lalu di halaman alamat menjadi multi-line. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.